Bagian kedua Quran Surat Al-Baqarah ayat 184. Di akhir ayat berfirmanlah Allah, dan bahwa berpuasa itu adalah lebih baik buat kamu jika kamu mengetahui. Yang dimaksud dengan puasa lebih baik bukanlah buat orang yang telah diberi keizinan atau rukhsah karena sakit atau dalam perjalanan tadi. Dan sekali-kali bukan pula untuk orang yang berat baginya memikul karena tua dan sakit larut itu. Ujung ayat ini ialah mengingatkan kembali faedah puasa untuk menguatkan takwa tadi. Kalau badan tidak sakit dan tidak pula berat memikul lantaran tua atau sakit larut, sangatlah besar faedahnya puasa bagi jiwa. Janganlah hanya mengingatkan lapar dan hausnya, tetapi ingatlah keteguhan jiwa yang akan didapat lantaran dia. Niscaya engkau akan menjadi seorang yang berpuasa dengan segenap kesungguhan dan taat setia jika engkau ketahui betapa besar faedah ruhani yang akan engkau dapat dengan puasa. Apatah lagi kalau ayat yang sebelumnya tadi yang berbunyi, tetapi siapa yang menderma lebih, maka itu adalah baik untuknya. Karena di sini kita artikan man tatawwa'a khairon, dengan siapa yang menderma lebih. Padahal kalimat ini pun mempunyai arti yang lain, yaitu tetapi siapa yang bertatawu lebih, tatawu bukan saja derma lebih, melainkan juga sholat lebih. Di samping sholat 5 waktu, ada lagi sholat tatawu, yaitu sholat-sholat sunnah. Dan di samping Ramadan, ada lagi puasa-puasa tatawu, seumpamanya puasa hari putih Senin, puasa Senin, puasa Kamis, puasa Asyura, atau Tasu'a, puasa 6 hari Syawal. Maka jika kamu tambah pula dengan puasa-puasa yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui akan faedahnya. Patut juga diterangkan bahwa diberi rukhsah kepada orang yang sakit berpuasa di hari yang lain saja. Tentang sakit ini yang memutuskan ialah di antara orang itu sendiri dan Allah. Beratkah sakitnya atau hanya sakit kepala, terserah kepadanya. Sebab pembukaan ayat ialah dengan menyeru orang beriman. Sebab orang yang tidak beriman, walaupun badannya sehat segar bugar, tidak juga dia memedulikan puasa, sebab yang dipertuhankannya ialah hawa nafsunya. Demikian juga orang dalam perjalanan. Tidaklah ada batas perjalanan itu yang tetap. Asal sudah bernama musafir, bolehlah menggantinya di hari yang lain. Satu hal lagi yang harus diperhatikan, sebab wahyu ini adalah dari Allah untuk hambanya yang beriman. Allah berfirman, maka perhitungan dari hari yang lain tidak ditentukan bila hari akan mengganti puasa itu. Apakah dalam batas tahun itu juga dari mulai 2 Syawal sampai 29 atau 39 Sa'ban, 29 atau 30 Sa'ban, terserah kepada kamu. Seorang yang tinggi nilai kehormatan dirinya, tidaklah dia akan lupa kalau dia berutang. Sungguh tidak ada orang yang lupa akan utangnya, walaupun sudah bertahun-tahun utang itu belum juga terbayar. Tetapi bila bertemu tempat dia berhutang, dia teringat kembali. Apatah lagi seorang mukmin dengan Tuhannya. Seakan-akan si mukmin berkata, "Ya Allah, hamba-Mu ini tidak kuat puasa sekarang sebab hamba sakit." Langsung Tuhan menjawab, "Obatilah sakitmu dahulu. Perkara puasa kita bicarakan di hari lain saja. Hitung saja berapa yang ketinggalan." Seakan-akan demikian jawaban Allah kepada orang yang sakit itu.
Ingatlah bandingan seorang budiman melawat orang sakit dan dia berpiutang kepada si sakit. Maka berkatalah si sakit itu, saya berutang kepada saudara, belum lagi terbayar. Sekarang saya sedang sakit. Dengan kontan pula si budiman itu menjawab, berobatlah dahulu sampai sembuh. Hutang itu jangan kita bicarakan sekarang. Saya sekarang adalah melawat kamu sakit, bukan menagih piutang. Moga-moga engkau lekas sembuh. Memang ada pendapat bahwa utang puasa Ramadan tahun ini kalau tidak dibayar tahun ini juga, maka selepas Ramadan tahun depan utang puasa itu wajib dibayar. Tetapi ditambah dengan fidyah, terlampau tahun bertambah fidyah, bertambah setahun lagi lipat fidyahnya. Mungkin timbul ijtihad yang demikian karena mereka melihat banyak orang yang tidak beriman dengan puasa, bermain dengan puasa. Tentang orang yang berat memikul puasa tadi, yang telah diikhlaskan seumpama orang tua dan sakit larut. Maka menurut riwayat Ibnu Jarir dan Ad-Daruqutni, menurut Ibnu Jarir dan Ad-Daruqutni tadi bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, menurut riwayat Ibnu Jarir dan Ad-Daruqutni tadi bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata kepada ibu anak-anak yang sedang hamil atau menyusukan bahwa dalam keadaan demikian dia telah termasuk orang yang berat memikul puasa. Sebab itu dia pun biarlah memberi makan fakir miskin atau fidyah, tidak usah qada. Yang mengqada hanyalah orang yang haid. Orang nifas pun kalau anaknya tidak disusukan sendiri atau mati sesudah lahir. Di zaman modern sekarang ini, Syekh Muhammad Abduh pernah menanyakan pendapat bahwasanya buruh-buruh yang bekerja keras siang dan malam pada pertambangan dengan secara aplusan pun boleh membayar fidyah, tidak qada. Sebab ada di antara mereka yang masuk kerja tengah malam baru keluar besoknya tengah hari, dan ada yang sehari malam baru pulang, ada yang semalam pagi baru pulang. Mungkin termasuk juga di sini buruh-buruh kapal, klasi-klasi dan lain-lain seumpama itu. Orang kapal itu bukan saja musafir lagi, bahkan di kapal itulah mata hidup mereka sejak muda, lalu tua sampai pensiun. Kalau sudah pensiun, baru disuruh mengqada. Alangkah banyaknya mesti diqada. Kelak saja kalau ada masa mereka cuti bertepatan dengan bulan Ramadan, mereka puasakan sebulan penuh di rumah. Keterangan Ustadz Imam Syekh Muhammad Abduh amat penting kita perhatikan. Sebab di dalam kitab-kitab fikih yang lama hal ini tidak akan terdapat. Sebab pada masa dahulu itu belum ada kehidupan industrialisasi sebagaimana sekarang. Belum ada tukang arang di dalam kapal yang selalu mesti memanaskan uap dengan memasukkan batu bara yang baru. Dan belum ada buruh pekerja tambang. Padahal agama kita dipakai terus. Betapapun hebatnya perubahan zaman, dan bahwa berijtihad itu tidak akan putus-putus selama-lamanya. Sebab ini pun memenuhi pendirian ulama-ulama modern yang mengatakan bahwa berijtihad itu tidak akan putus-putus selama-lamanya. Sebab soal-soal baru akan tetap timbul yang wajib diselesaikan oleh ulama yang disebut ikutan umat. Kemudian Allah menjelaskan mengapa bulan Ramadan yang ditetapkan menjadi bulat buat mengerjakan puasa itu.